Kate Victoria Lim, anak pengacara Alvin Lim yang kembali mendatangi Mabes Polri Kamis kemarin. Usai menantang debat Kapolri Jenderal Listio Sigit, kini perempuan 16 tahun itu membuat laporan ke Divisi Propam Polri. Dia melaporkan seorang perwira Polri yang diduga melakukan penghinaan dengan menyebutnya sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Persoalan ini bermula ketika dirinya mengirimkan link video YouTube kepada nomor yang diduga milik seorang perwira Polri berpangkat Inspektur 2 atau IPDA. Video tersebut berisi tentang pendapat Kate mengenai kasus pencemaran nama baik yang menjerat ayahnya yang kini ditahan. Pada tanggal 20 Agustus 2023. Ini tuh penyidik yang nanganin kasusnya ayah saya. Saya menyanyi video itu ya agar dia bisa mendengar gitu keluh kesah saya. Tapi malah dibalas dengan kata-kata ini. Setelah kata-kata itu, kok ada balas lagi? Enggak, saya nggak ada balas. Sampai di situ doang? Sampai di sini ya, saya mau terhenti sampai di situ? Iya. Nggak ada upaya untuk minta klarifikasi di WA begitu? Apa? Iya, maksud. Saya tinggal ya aduin aja. Saya nggak bakal ngebalas dengan caci maki lagi atau kata-kata kotor lagi. Kate berharap perwira polisi tersebut dapat ditindak Propam Polri atas laporan yang dilayangkannya. Meski begitu, Kate mengaku pasrah apabila laporannya diproses atau tidak oleh Propam. Ya, sahabat Indonesia, hari ini saya bersama Kate Victoria Lim, anak dari seorang advokat, pengacara yang sangat vokal, Bapak Alvin Lim, sarjana hukum. Saya akan berbincang-bincang singkat dengan Kate Victoria. Silahkan disimak. Ya, terima kasih. Hai Kate. Halo Tante. Apa kabar? Baik. Sehat? Lagi sakit sih tapi. Lagi sakit ya? Batuk itu ya? Iya. Oh, Kate kecapean juga ya, pasti banyak minum air putih saya. Iya. Ya, oke. Kate, akhir-akhir ini Kate cukup viral di media sosial ya. Iya. Kate berani menantang Bapak Kapolri. Kok bisa berani, Kate? Ya karena kan sekarang ayah saya lagi di penjara kan, yang dia dikriminalisasi oleh oknum kepolisian dan ya dia nggak bisa bicara untuk dirinya sendiri, maka karena itu sebagai upaya untuk membela ayah saya, ya saya memberanikan diri. Ya. Tujuan Kate berdebat dengan Bapak Kapolri, apa tujuan Kate? Tujuan saya dalam debat itu agar untuk membuktikan apakah benar bahwa kepolisian sudah menegakkan hukum dalam kasus pencemaran nama baik ayah saya, ataukah saya yang benar bahwa kepolisian telah melanggar pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dalam hal imunitas advokat. Oke. Kira-kira di dalam berdebat nanti, Kate merasa bisa menang dengan Bapak Kapolri berdebat? Saya merasa yakin bahwa saya bisa menang. Kenapa? Karena saya memiliki pikiran jernih, akal sehat, dan hati nurani. Hal yang hilang dari pundak Kapolri. Luar biasa. Nah, sebagai anak ya, korban dari kriminalisasi terhadap ayahanda Alvin Lim oleh oknum kepolisian, ya, karena ayah Kate itu kan jelas sekali membela masyarakat. Iya, ya. betul. Nah, sebagai anak korban dari kriminalisasi itu, bagaimana perasaan Kate? Saya hanya bisa berkata bahwa keadilan sudah hilang dan butuh banyak cobaan untuk memperjuangkan keadilan itu. Ya, maka karena itu saya mencoba segala upaya yang saya bisa untuk membela ayah saya. Ya, oke. Bagus sekali, sahabat Indonesia. Satu bincang singkat yang luar biasa, dan kita berharap perbincangan ini didengar oleh Bapak Kapolri. Tidak ada maksud untuk membenci institusi kepolisian, tetapi marilah kita berdiskusi dengan sehat demi keadilan hukum. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Salam sehat, salam Pancasila. Kembali dengan saya Alvin Lim di
channel YouTube ini. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel ini. Saya berbicara tidak hanya di channel Quotient, in case ya, jaga-jaga kalau sampai suatu saat ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menginginkan ditutupnya kanal tersebut, maka video saya juga ada di kanal-kanal lain ya. Silahkan dibantu subscribe, dibantu share teman-teman. Oke teman-teman, hari ini saya mau bicara ya. Jadi tentu saja pemerintah kalau kita tanya teori hukum ya, pasti mereka selalu berpendapat bahwa hukum adalah panglima, bener nggak di situ? Kalau kita sekolah di bangku sekolahan ambil kuliah hukum pasti dibilang hukum adalah panglima, tapi kenyataannya uang adalah panglima teman-teman ya. Nah karena ya kita melihat kenyataan yang ada di Indonesia saat ini, uang adalah panglima teman-teman ya. Saya mau memberikan informasi ya. Jadi gini teman-teman, sorry, kalau kita terkena dan menjadi korban kejahatan ya, sorry nih, kalau kita jadi korban kejahatan suatu saat dan kalian beranggapan ya, merasa bahwa hukum itu akan membantu ya, tidak. Yang akan membantu itu uang ya. Jadi saya akan berbicara dan saya akan memberikan informasi ya, berdasarkan pengalaman saya, berapa jumlah dana yang dibutuhkan dari sebuah laporan polisi beserta step-stepnya sampai tersangka nih ya. Jadi ini praktek-praktek yang terjadi teman-teman ya, baik di Polsek, di Polres nih, di Polda Metro Jaya ya. Jadi selama ini teman-teman ya kan, kita ini saya ini selalu dimintain uang teman-teman ya, selalu di situ dimintain uang ya oleh oknum-oknum ya, saya bicara oknum, oleh oknum Polri. Nah karena uang adalah panglima, ada bagusnya saya kasih informasi. Jadi gini teman-teman, saya nggak ngajarin teman-teman untuk menyogok atau menyuap, tidak ya. Tapi minimal kalau teman-teman melakukan hal tersebut ya kan, inilah sesuatu yang wajib diketahui, karena banyak orang berpikir ya, nanti saya kasih aja ala kadarnya, pasti laporan itu diproses. Tidak, sorry ya. Jadi saya bilang sama teman-teman ya, kemungkinan laporan polisi kalian diproses, laporan pidana diproses tanpa uang, kemungkinannya sangat kecil ya. Apalagi kalau lawan kalian adalah raksasa atau lawan kalian adalah golongan yang punya uang. Saya yakin mereka lah yang akan menggunakan uang untuk menyogok atau menyuap ya. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan salah artikan, video ini bukannya saya ngajarin orang, tapi saya mau berbicara tentang fakta lapangan. Fakta lapangan apa yang terjadi, berapa ini yang kami lawyer ini harus keluarkan ya. Jadi dulu sebelum saya menganut aliran lurus ya, saya mengikuti seperti yang saya bilang teman-teman ya. Saya jujur, saya terus terang, dulu saya mengikuti aliran mereka. Nah ini video ini saya mau memberikan informasi ya. Jadi kita pertama kali datang itu harus lapor namanya ya, lapor polisi kalau mau bikin laporan polisi. Lapornya di mana? Di sebuah tempat kantor polisi yang namanya SPKT. Jadi kalau mau bikin laporan polisi ke SPKT, tanya ke situ, saya mau bikin laporan polisi di mana di SPKT. Nah, nanti di SPKT itu teman-teman ya, di SPKT itu singkatan dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT. Nah, di SPKT ini kita akan ditanya, biasa datang ya kalau jalur yang nggak pakai duit, datang dulu ditanyain macam-macam, ono ini, rekomendasi dulu di situ teman-teman. Jadi habis daftar, rekom dulu, nanti ada krim ada krim sus di situ ya. Nah udah rekom, nanti balik lagi ke orang SPKT-nya lagi di situ, diketik baru di sini ya. Nah tapi itu bagi yang nggak bayar teman-teman, itu pun saya yakin
akan ada oknum lah ya yang mencoba meminta teman-teman ya. Sekali lagi nggak ada tarif ya teman-teman. Jadi lapor di SPKT itu sebenarnya gratis sebenarnya ya, tapi biasanya mereka selalu berargu sama kita, wah Pak buat tinta aja bayar nih, buat ono bayar, oke lah sini ya. Jadi dulu ketika kami ini pakai jalur VIP namanya, jalur VIP atau karpet merah, itu biasanya kita berhubungan langsung ada orang dalamnya lah gitu ya. Apakah pegawai ataukah kepala SPKT-nya atau kanitnya, kepala jaganya ya. Jadi ada orang-orangnya lah di situ, orang-orang di situ yang menerima aduan. Nah ini yang dimana kalau dia tahu wah ini lawyer nih sering datang kan, wah dapat kasus pasti dapat uang ya, makanya selalu dimintain di situ. Tapi ya sebenarnya sih ya hukumnya aja, hukum Indonesia melarang di situ, bukannya kita nggak mau berbagi ya sebenarnya. Sebagai lawyer berbagi rezeki kita nggak bermasalah, tetapi yang jadi masalah ini adalah melanggar undang-undang, karena undang-undang itu bilang kita nggak boleh kasih gratifikasi kepada pegawai negeri sipil teman-teman. Di situ aja yang jadi masalah ya. Sedangkan budayanya ya sudah merupakan kebiasaan ngasih di situ. Oke, jadi untuk dapetin red carpet itu berkisar antara 1 juta sampai 1,5 juta ya. Nah dengan ngasih seperti itu biasanya sudah nggak ada lewat rekam-rekom lagi tuh. Itu kita udah dikasih form, ditanyain nama siapa, dugaan pidananya apa, ini. Jadi nggak dipersulit teman-teman ya. Kayak bikin SIM lah, bikin SIM kalau teman-teman nembak, ya kan. Nembak kan cuma tinggal cetrek, foto, ya kan. Nggak ikut ujian toh. Ya kan, pasti teman-teman di sini masyarakat netizen tahu kalau yang sistem nembak SIM itu nggak mungkin ada tes tertulis sama tes praktek, langsung foto bayar, tapi jumlah harganya lebih mahal daripada harga biasa. Ini pun sama teman-teman. Jadi kalau di SPKT itu kasih duit, ya kan, cepat itu bikinnya. Jadi kadang-kadang antrian pun kita lewatin, kita langsung ke belakang, di belakang, dilayaninnya di belakang di kantor dia langsung ya. Nah itu satu pertama kali ya. Jadi kita bayar di sana 1 sampai 1,5 juta. Nah, kalau kita ada penyidik atau orang yang kita kenal mau minta nanganin, itu beda lagi teman-teman, beda lagi. Jadi ketika SPKT itu sudah menerbitkan yang namanya laporan polisi, biasanya kita foto, kita kasih ke teman kita nih, orang penyidik nih misalnya ya. Penyidik apa? Misalnya kita ada kasus, tergantung nih kasusnya kriminal umum apa kriminal khusus. Kalau kriminal umum ya harus penyidik dari kriminal umum teman-teman. Kalau kriminal khusus, penyidik dari kriminal khusus. Nah, misalnya saya ada kasus penipuan investasi bodong. Nah, kita harus hubungin orang krimsus, penyidik krimsus. Nah, kita bisa milih tuh sebenarnya mau ditaruh di mana, di tempat ini mana. Yang pakai duit bisa milih teman-teman. Ya, caranya kita kontak penyidik tersebut. Nah, penyidik tersebut minta uang untuk diurus ke BINOPS. Jadi penyidiknya bisa urus atau kita bisa ke BINOPS dan dimintakan untuk didisposisi ke unit mana yang kita mau. Jadi misalnya saya mau masukin ke Vismondev ya, unit 2, penyidiknya namanya A di situ ya kan. Nah, saya bisa ke BINOPS ya kan, dimintain uang. Nah, itu biayanya biasanya minimal 5 juta teman-teman, minimal 5 juta. Jadi kalau tadi 1,5 juta tambah 5 juta udah 6 juta nih teman-teman. Nah itu 6 juta baru panggilan tersebut, laporan polisi tersebut jatuh ke unit yang kita mau, penyidik yang kita mau teman-teman ya. Nah biasanya kita ngasih duit lagi nggak nih ke tim penyidik ya. Biasanya kalau nggak dikasih duit mereka akan malas jalanin ya. Mereka kan males jalanin teman-teman. Jadi tadi nih juga saya lupa jelasin, kalau kita nggak bayar yang 5 juta, kita cuma bikin laporan polisi, terus sudah antepin situ ya. Yang terjadi sama kayak kemarin laporan ITE saya. Jadi saya ada laporan ITE ya di bulan Mei, itu tentang apa? Di bulan Juni tanggal 6, itu 6 Juni saya ada laporin tuh. Dimana video saya ini di edit-edit orang, ya kan? Jadi saya laporin ke sana.
Nah, karena saya tidak mau bayar, saya tidak mau nyuap, ya kan. Laporan saya, teman-teman, jalan-jalan dulu, ya. Dari Mabes nggak langsung ditanganin di Tipit Cyber Mabes, mestinya kan ditanganin di Tipit Cyber Mabes, karena kan saya lapornya di Mabes. Ini enggak, teman-teman, dilempar dulu ke Polda Metro Jaya. Dari Polda Metro Jaya juga nggak mau nanganin, dilempar lagi ke Polres Tangsel. Dari Polres Tangsel dia lempar lagi kemana? Polda Banten, teman-teman. Dari Polda Banten baru lempar lagi ke Polda Metro, dia bingung mau kasih kemana lagi nih, ya kan? Akhirnya baru dijalanin di Polda Metro. Itu akibatnya kalau kita nggak bayar yang 5 juta. Nah, kalau kita udah bayar, ya kan, atau kalau kita nggak bayar, otomatis akhirnya nyangkut juga sih pasti. Akhirnya dikerjain juga. Tapi di sini teman-teman, ya di dalam kasus saya sudah habis dulu 3 bulan untuk muter-muter dulu tuh. Ya, jadi ini bedanya servis bayar dan nggak bayar di kepolisian. Ya, saya informasikan ke teman-teman biar teman-teman nggak shock. Ya, ini kenyataan yang terjadi di lapangan. Jadi jangan berpikir bahwa kalian ke lawyer, kalian bayar misalnya biaya berapa ratus juta, uang itu buat lawyer. Tidak, teman-teman. Uang itu kami dimintain lagi, kami diperes lagi sama apa? Oknum polisi, teman-teman. Ya, jadi biar teman-teman tahu nih. Oke, masuk ke penyidik. Penyidik itu biasanya minta sekitar minimal 15 juta, teman-teman. 15 juta di dalam tahap lidik. Jadi ketika LP masuk tahap lidik, ya kan, dia kan harus manggil nih, manggil si pelapor, manggil si terlapor, manggil saksinya kita, saksinya pelapor, itu kan dipanggil. Nah itu kalau nggak dikasih duit, teman-teman, itu bisa-bisa mandek. Jadi di setiap jalan laporan proses hukum kalian, kalau kalian nggak kasih duit, bisa aja mandek, teman-teman, ya, bisa mandek. Tapi kalau kita ngomongin oknum polisi ya, teman-teman, ya. Kalau dapatnya polisi yang baik, jalan, teman-teman, ya. Tapi video ini saya bikin bukan untuk polisi yang baik. Saya mau kasih tahu kalau teman-teman dapat tipe polisi yang oknum nih, ya, kan lagi suwe dapat tipe oknum, ya. Nah ini yang harus kalian hadapin. Nah tadi lidik kasih 15 juta ke tim penyidik, ya. Terus belum harus kasih ke kanit, teman-teman. Ya di lidik kita harus kasih ke kanit. Itu 15 juta lagi untuk kanit. Kenapa? Kanit itulah nanti yang mengeluarkan surat perintah penyelidikan, SP lidik situ. Oke, kanit 15 juta di sini. Nah, terus dia panggil, ya kan? Dia panggil pelapor tetek bengek. Habis itu apa yang dilakukan? Ahli, teman-teman. Jadi setiap kasus biasanya mereka akan bilang, Pak, ini butuh ahli, Pak. Butuh saksi ahli namanya. Oke, nah biasanya ahli itu seharusnya sudah dibayarin dari polisian. Cuma memang budget kepolisian kecil. Yang saya tanyakan sama penyidik, kalau nggak salah cuma 3 juta. Nah itu waktu itu kalau saya itu sempat dimintain lagi. Berapa? Satu ahli 15 juta, minimal 2 ahli itu. Jadi kita keluar lagi 30 juta untuk 2 orang ahli, teman-teman, ya. Jadi misalnya kasusnya apa nih, ya kan, investasi bodong, oh berarti ahli perbankan 1, ahli pidana 1, udah 2 tuh, ya kan. Nah kalau kayak kemarin Allianz itu kita ahlinya sampai 3, teman-teman. Ada ahli pidana, ahli asuransi, sama ahli perlindungan konsumen, teman-teman, 3. Jadi 15 juta kali 3 tuh, waktu itu saya bayar 45 juta, ya. Jadi dalam kasus Allianz waktu itu saya bayar kurang lebih 45 juta untuk ahli karena dimintain lagi oleh penyidik. Oke. Nah, selain ahli apa yang dilakukan? Nah, setelah diperiksa ahli, dilakukanlah yang namanya gelar perkara internal. Jadi supaya prosesnya dari penyelidikan, dari lidik bisa naik ke sidik, itu kita harus dilakukan gelar perkara, teman-teman. Dan gelar perkara ini apa maksudnya? Gelar perkara yang dimaksud di sini untuk naik dari lidik ke sidik itu kita nggak hadir, pelapor sama terlapor nggak hadir. Jadi cuma internalnya polisi aja. Jadi di mana penyidik nanti ketemu gelar di wasidik. Nah di situ nanti ada orang-orang lah yang lebih senior lah ya, mungkin kanit-kanit dari divisi-divisi lain ya untuk menentukan nih kasus ini layak atau nggak naik sidik. Nah itu penyidiknya samperin ke saya, Pak Alvin, Bapak mau kasus LP Allianz naik toh katanya. Oke, untuk supaya Allianz ini naik, ya kan,
kita harus kasih. Saya tanya, Pak ada berapa Pak? Ya kurang lebih ada 8 orang lah. 8 orang apa Pak? Peserta gelar 8 orang. Satu peserta berapa? Amplopin lah Pak, minimal 5 juta satu orang. Oke. 8 kali 5, 40 juta lagi kita keluar waktu itu ya. Untuk apa? Untuk gelar perkara teman-teman. Jadi untuk gelar perkara tuh keluar lagi 40 juta. Nah dari situ 40 juta untuk gelar perkara, naiklah ke penyidikan. Wah. Naik ke penyidikan teman-teman. Ketika naik penyidikan, nggak stop di situ. Penyidiknya minta duit lagi. Bang, kemarin kan beda. Itu kan buat lidik. Sekarang buat sidik. Kan saya harus kesono ngirim surat panggilan, perlu duit ongkos, ya kan? Terus belum surat-surat yang lain lah bang, kata dia kan, tinta dan lain-lain. Oke, berapa? Saya tanya. 15 juta lagi untuk tim, ya untuk tim penyidik, kasih lagi 15 juta. Oke. Nah, terus di sini apa yang terjadi? Kanit minta lagi 15 di situ, ya Kanit. Nah, ditambah lagi teman-teman di sini diminta lah Kasubdit. Jadi kepala Kasubdit atau yang namanya Kasat itu info dari penyidik dia minta. Nah Kanit Kasubdit berapa? Nggak bisa 15 juta. Kasubdit itu levelnya posisinya di atasnya Kanit. Kalau di Polda Kanitnya itu Kompol ya bunga 2. Kalau di Polda Kasubdit itu bunga 3, kembang 3 atau AKBP teman-teman. Nah itu minimal 25 juta tuh ya di situ 25 juta untuk Kasubdit. Oke. Nah sampai sini belum selesai teman-teman ya kan Kasubdit. Nah Panit minta lagi. Oke Panit kita kasih lagi deh 10 ke Panit ya teman-teman ya. Oke. Nah apa yang terjadi dari sini ya kan gelar perkara teman-teman. Ya toh karena kita udah kasih lagi ya kan kita udah kasih lancar semua. Nah, digelar nih mau digelar lagi ya. Untuk apa kali ini? Kalau tadi yang gelar pertama adalah dari lidik naik ke sidik, kali ini adalah gelar untuk dari sidik jadi tersangka, itu minta lagi ya. Saya diminta lagi di situ. Jadi otomatis naik sidik waktu itu ke TSK dia minta lebih banyak. Oke, kita kasih 70 juta waktu itu ya. Untuk gelar TSK teman-teman. Karena kalau TSK itu bisa ditangkap, bisa ditahan. Nah, udah nih sampai TSK nih 70 juta di sini ya. 70 juta kita bayar untuk TSK-nya aja nih. Untuk gelar perkara TSK nih teman-teman ya kan. Akhirnya alhasil jadilah TSK. Apa yang terjadi? Yang namanya TSK orang dipanggil susah datang teman-teman. Susah datang si terapornya. Alasan sakit lah, ono lah, inilah, itulah. Ya namanya dipanggil jadi tersangka nggak datang-datang kan kasus kita nggak jalan kan. Jadi apa yang harus dilakukan? Dia bilang, Pak Alvin mau nggak kita yang namanya jemput paksa situ. Oke, berapa bang jemput paksa? Duit lagi teman-teman, ya kan? Kita kasih lagi misalnya 15 juta di situ. Ya, jadi ini teman-teman ya, sebenarnya nggak ada rate pasti. Rate pasti berapa? Karena tidak ada ini nggak tercantum. Secara hukum itu semua gratis. Tapi kalau kita semuanya gratis, saya yakin ya kan kemungkinan besar laporan polisi nggak akan jalan di situ. Coba tanya ke lawyer, tanya ke orang-orang yang berhasil menjalankan laporan polisi. Itu biasanya keluar duit mereka. Ya, di situ kenyataannya oknum-oknum itu banyak dalam reskrim ya, oknum-oknum penyidik. Nah, keluar lagi 15 juta di situ untuk apa? Untuk jemput paksa di situ. Untuk jemput paksa atau istilahnya untuk supaya dipanggil paksa situ. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini kita bicara sampai tersangkanya aja udah habis berapa nih, kita coba hitung ya. 5, 15, 20, 20 tambah 15, 35 tambah 30, 65, 65 tambah 5, 70, 70 tambah 45, 115 tambah 15, 130, 130 tambah 15, 145, 145 tambah 25, 170, 170 tambah 10, 180, 180 tambah 70 lagi 250, 250 tambah 15 ya 265 nih di sini.
265 ini teman-teman, sorry, masih di kepolisian. Masih di kepolisian. Dan ini di luar teman-teman ya, di luar biaya-biaya lain. Jadi misalnya penyidik bilang, aku mau bicarain dong tentang kasus. Oke, yuk ketemu di mana? Di Kopitiam. Kalau di Polda Metro tuh ada Kopitiam di situ teman-teman ya. Makan dulu. Nah nanti penyidik itu akan bawa teman-temannya. Di situ rame-rame 7 orang, 8 orang. Ya sehingga apa? Ya kita bayarin makan dan lain-lain ya. Jadi ini 265 nih baru dari laporan polisi sampai tersangka teman-teman. Jadi kalau kalian dicas sama lawyer 300 juta, misalnya nih dicas sama lawyer 300 juta, potong di sini aja 265, sisanya cuma 35 juta nih. Belum itu biaya dia bayarin makan, belum biaya bensin dia. Ya, jadi teman-teman asal teman-teman tahu ya. Kalau laporan yang mau jalan nggak bisa itu biaya 1 juta, 2 juta, 3 juta perak teman-teman. Ya, harus ratusan juta di sini. Karena balik lagi, kenyataan di Indonesia masih uang adalah panglima. Ya, ini buat LP itu jalan. Belum di kejaksaan. Jadi ini kalau kita nggak bayar di kejaksaan, pemberkasan ketika si polisi itu pemberkasan, kita kasih ke kejaksaan, itu pasti ditolak sama jaksa. Nah, untuk pemberkasan aja polisi minta duit lagi, teman-teman, ya. Kita dimintain lagi 15 juta untuk pemberkasan. Kenapa sih pemberkasan ada duit? Karena pemberkasan itu, berkas kita yang tebalnya segini, kadang-kadang kalau kasusnya kompleks, bisa 1 meter tingginya itu berkas. Itu harus difotokopi sama si penyidik itu. Ya, fotokopi rangkap 5. Sehingga satu fotokopian aja bisa 2 juta, 3 juta. Kali 5 udah 15 juta. Mereka itu informasinya untuk satu kasus penyidikan, itu biaya penyidikan yang dikasih negara cuma 3 juta. Nggak bakal cukup. Ya. Jadi saya nggak tahu ini ya kan antara sistemnya yang memang rusak dari pemerintahan atau memang oknum-oknum yang korup teman-teman. Tapi inilah kenyataan yang terjadi di Indonesia, oke? Jadi tadi 265 tambah 15 juta lagi buat pemberkasan itu udah 280 ya. Oke, pemberkasan naik ketemu jaksa. Jaksa biasanya minta, kamu mau apa? Ya kan, mau P21 tahan nggak? Atau mau P21? Atau kalau nggak, kalau kita nggak kasih sama sekali sama jaksa, itu berkas kemungkinan besar nggak akan P21, dibalikin terus di P19 terus. Nah biasanya kalau di P19 terus, penyidik kita akan teriak ke kita teman-teman. Jadi penyidik akan bilang, bang bantuin dong bang. Ini kalau nggak ada dorongan kasih cien ke kejaksaan, berkasnya nggak akan naik bang. Dan kalau sampai itu kembalikan 2 sampai 3 kali, yang biasanya dilakukan oleh penyidik, dia gelar perkara. Itu laporan polisi. Jadi berkasnya digelar perkara, diwasidik, dan dihentikan. Dihentikan. Ya, jadi kalau kita nggak bantu polisi, polisi nggak mau pusing. Ya kan, derita lu katanya. Dihentikan. Nah, berapa rate-nya untuk bisa P21? Untuk P21, jaksa minimal minta tuh antara 50 sampai 100 juta, teman-teman. Ya, itu yang diminta. Kurang lebih antara 50 sampai 100 juta untuk kejaksaan. Itu untuk P21, jadi diterima berkasnya. Nah, belum lagi kalau kita mau si tersangkanya ini ditahan. Biasanya mereka minta duit lagi. Ya. Nah, ditahan, dia minta lagi 100 sampai 150 juta di situ. Jadi untuk P21 tahan kurang lebih sekitar 200, teman-teman. Antara 150 sampai 200. Itu P21 ditahan sama jaksa, nggak akan dipersulit berkas kita. Tapi kalau nggak, berkasnya dibolak-balik, diputar-putar dulu di situ. Nah, sampailah nanti makanya yang parah itu adalah ketika apa, teman-teman, ya kan? Kalau dealnya nggak jelas, kita minta P21 tahan, oke, sama jaksa ditahan itu orang. Tapi baru ditahan 2-3 hari ditahan sama jaksa, orang itu penangguhan. Ya kan, nyogok juga ke jaksanya, dia kasih misalnya 250 juta ke jaksa itu kan,
Apa yang terjadi? Baru ditahan 1 minggu, dikasihlah penangguhan penahanan atau tahanan luar. Rugi kita di situ. Ya, jadi harus diwanti-wanti tuh. Jadi inilah teman-teman, sorry ya. Saya cerita tentang video ini bukan ngajarin kalian bagaimana untuk menyuap. Tapi saya kasih tahu fakta yang terjadi nih, fakta yang terjadi teman-teman ya, di lapangan. Dan bagaimana susahnya pengacara untuk menjalankan suatu proses hukum ya tanpa duit. Itu susah. Ya. Contoh kayak kasus Ferdy Sambo tuh. Itu berjalan tanpa duit tuh. Tapi susah. Karena kenapa? Harus viral dorongan masyarakat. Situ teman-teman ya. Jadi inilah saya bilang teman-teman. Kenapa sih orang bilang sama saya, Alvin, kenapa sih kamu suka jelek-jelekin polisi? Saya nggak jelek-jelekin polisi, Pak. Saya sedang membicarakan tentang apa fakta yang terjadi pada oknum. Dan yang saya ngomong ini kenapa saya bilang ini fakta? Saya ada bukti rekamannya ketika mereka meminta uang itu. Ya kan? Terakhir yang untuk SP3 aja saya buktikan. Ketika kasus Kresna Live, ya kan? Kresna Live yang LQ punya kita mau cabut di situ terjadi perdamaian, terus mau dicabut LP-nya, itu kami itu diperas dimintain 500 juta, 500. Ya, 500 juta dimintain. Karena dia melihat berapa nilai klaimnya. Nilai kerugian yang saya tanganin kemarin itu hampir 100 miliar. 90-an atau 80-an gitu ya. Jadi dia pikir, wah ini LQ nih pasti dapat uang sukses nih, uang keberhasilan berapa nih. Gue minta deh 500 juta. Gitu ya. Jadi yang saya ngomongin ini kenyataan. Karena kenapa? Ada bukti rekamannya, teman-teman bisa lihat di kanal YouTube kami itu ya, yang 500 judulnya. Sehingga atas kenyataan inilah saya berbicara. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada laporan polisi, apalagi lawannya itu kuat, uang teman-teman di bawah 300 atau di bawah setengah miliar, mendingan gak usah bikin laporan polisi kalau menurut saya. Ya, kalau pas ketemu oknum ya teman-teman. Jadi misalnya gini teman-teman, sorry. Teman-teman bikin laporan polisi, terus ternyata laporannya nggak dijalanin. Dia putar sono, nanti ketemu gelagat penyidik yang ngomong, aduh Bu, kalau nggak diduitin nggak mungkin bisa Bu. Atau kalau nggak dia ngomong bensin nih, kita nggak ada bensin nih, kita nggak ada uang makan nih, nggak ada. Nah itu udah jelas-jelas begini, minta duit teman-teman. Ya. Nah disitulah teman-teman harus berpikir untuk menjalankan ini, ya kan? Kita mau ngikutin polisi itu atau tidak? Kalau kita mau ikutin, ya untuk jadi tersangka aja kalian harus siap minimal 300 juta untuk jadi tersangka dari laporan polisi. Buat naik ke kejaksaan, ya ke pengadilan itu minimal 500 juta teman-teman. Ya kita belum ngomong di pengadilannya lagi, bayar lagi sampai ke MA, ya itu udah bisa miliaran total ya. Kalau kita memang mau ngasih di setiap lini gitu. Nah jadi teman-teman lihat, pikirkan worth it nggak? Ya seimbang nggak? Kalau nggak, mendingan di situ kita cut loss aja. Kenapa? Ya kan, makanya kenapa muncullah jargon. Jadi jargon ini muncul bukan Alvin Lim yang bikin, tapi ada yang bikin di situ. Kalau orang hilang ayam lapor polisi, besok hilang kambing katanya. Nah itu orang lain bikin tuh, itu udah ada dari lama jargon itu. Kenapa? Karena ada kejadian-kejadian kayak begini kalau kena ketemu oknum. Jadi kalau teman-teman ketemu oknum Polri, ya kan, ya sudahlah, mendingan nggak usah dilanjutin kalau memang uangnya pas-pasan. Makanya nggak heran banyak rakyat miskin, banyak rakyat menengah ke bawah, dia selalu berteriak tidak memperoleh keadilan. Karena keadilan itu is not free in Indonesia. Keadilan di Indonesia ini harus berbayar, bos. Ya, lu kencing aja bayar kok. Di situ apalagi keadilan, ya toh. Emangnya nggak dengar tuh Najwa Shihab ngomong apa? Najwa Shihab aja bilang istri Kapolres aja bisa pamerin apa, teman-teman, ya. Bisa pamerin naik sepeda 300 juta. Itu sepeda masih kecil, itu istri Kapolres. Kemarin yang bintang 1 tuh
ke Jambi naik apa? Private jet. Tuh, udah beda bos, ya. Jadi no money, no justice. No money, no justice. Ya. Saya berbicara mewakili rakyat-rakyat kecil, ya. Terserah mau Kapolri, mau Jaksa Agung, ya kan. Mereka kan selalu pencitraan. Hukum tajam ke atas kok, sudah tajam ke atas. Tajam ke atas apaan? Ya, kasus Sinarmas aja, kasus Sinarmas nih. Yang jelas-jelas akte lahirnya palsu dua-duanya. Ya kan? Kagak berani Kapolri keok, mati kan? Ya kan? Lawan Sambo aja udah terkeok-keok bintang 2, dia nggak berani tegas. Kalau tegas istrinya udah ditahan dong dari kapan-kapan dong si Chandrawati. Pasti. Karena kenapa? Kan udah jadi tersangka. Pasalnya nggak main-main 340 loh. Ya kan? Ancaman di atas 5 tahun. Jadi syarat objektif penahanan itu sudah terpenuhi di kasusnya Putri Chandrawati. Tapi kenapa nggak ditahan? Ya kan? Nah, karena itulah hukum tidak tajam ke atas. Sama Sambo aja masih terkeok-keok. Apalagi lawan 9 naga. Ya, yang dimana uang Fedi Sambo itu nggak ada seujung kukunya dari 9 naga, teman-teman. 9 naga itu konglomerat yang punya Indonesia, kasarnya ngomong. Perekonomian Indonesia dia kontrol, ya. Jadi teman-teman, ya kan, terserahlah Kapolri mau ngomong apa, Jaksa Agung mau ngomong apa, ya, Presiden mau ngomong apa. Kenyataannya, ya kan, money is justice. Itu. Money is law. Kamu punya uang, kamu bisa beli hukum. Ya. Itu kenyataannya, teman-teman. Di Indonesia masih itu kenyataannya. Dengan amat sangat berat hati saya bicara seperti ini. Inilah kejelekan dunia hukum di Indonesia. Saya sebagai lawyer pun saya malu, teman-teman. Saya malu. Saya tidak punya kewenangan untuk merubah. Apalagi kalau lawyer yang kayak saya bisa dihitung pakai jari. Itu akan sulit, teman-teman. Karena mayoritas mengikuti koruptif sistem. Jadi sistem yang korup ini diikutin oleh mayoritas lawyer-lawyer lain. Jadi akan sulit itu nanti untuk berubah, teman-teman, ya. Mungkin nanti kalau ganti pemerintahan dan kita beruntung dapat pemimpin-pemimpin yang baik dan yang berani, baru bisa ada perubahan. Tapi sampai itu, kalau dengan pemerintah yang sama, teman-teman, orang-orang yang sama, nggak akan berubah, sorry. Nggak akan menjadi lebih baik, teman-teman. Ya, nggak akan jadi lebih baik, teman-teman. Percuma itu. Satgasus ditiadakan juga tetap, ya, tetap penegakan hukum di Indonesia masih memble. Uang adalah panglima, teman-teman, ya. Jadi makanya nggak heran banyak orang lebih takut miskin dibanding apa? Dibanding ada duit, teman-teman. Lebih takut miskin dibanding hukuman penjara. Jadi dia pikir lebih baik gue di penjara gue ada duit, gue bisa beli kamar mewah, bisa pakai AC, bisa keluar jalan-jalan, bisa bawa artis ke dalam penjara, teman-teman. Itulah Indonesia. Toh saya bingung itu penjara atau hotel, tapi ya itu yang terjadi. Makanya ketika Latwa Shihab menyatroni kan ke situ, waktu itu sempat si Setia Novanto aja kagak ada, dibingung mana ini selnya, ada yang 2 sel jadi 1 dan lain-lain lah, itulah. Ya, jadi orang lebih takut, teman-teman, miskin dibanding ketangkep polisi. Ketangkep polisi kalau punya duit dia nggak takut, bisa lepas, teman-teman. Ya, bisa lepas. Ya, kalau punya duit, kalian jadi koruptor di Indonesia ini surganya koruptor. Kenapa? Selain dapat duit, surganya koruptor adalah bisa diskon masa tahanan, ya kan? Bisa diskon, tuntutan bisa diskon, masa tahanan bisa diskon, bisa dapat remisi, ya kan? Dan yang terakhir adalah bisa milih mau tempat yang di mana, bisa beli. Hebat itu hukum, ya. Jadi itulah, teman-teman, di edisi Uang Adalah Panglima, ya, judul video ini, film ini,
uang adalah panglima. Ini kurang lebih ya estimasi kurang lebih biaya untuk pembuatan sebuah laporan polisi untuk menjalankan sebuah proses hukum. Ini kira-kira biaya yang harus dibayar. Jadi kalau teman-teman nggak mampu ya kan, mendingan lupakan aja ya. Jadi lebih baik, makanya percuma lapor polisi itu ya begitu, karena banyak oknum, dan kalau ketemu oknum ya lebih baik kalau menurut saya sih lupakan daripada hilang duit ya kan, keadilan juga nanti nggak diperoleh, suwe-suwe malah kita dilaporin balik jadi tersangka nanti teman-teman ya. Jadi kalau laporan kita laporin orang terus laporan kita dihentikan, nanti kita bisa dilaporin dengan pasal membuat laporan palsu, aduan palsu teman-teman. Dan kita dijeblosin balik ke penjara, kan lucu itu ya. Jadi ini teman-teman pelajaran buat teman-teman, kisah nyata di Indonesia ya. Pelajaran hukum di Indonesia bukan hukum 101 tapi ini reality ya. Jadi kenyataan hukum 101 by Alvin Lim. Oke, terima kasih teman-teman. Salam cerdas hukum.